Saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syazawi Sastro dan juga rekan saya Ferdi Ilyas. Ya. Terjadi kecelakaan di exit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam tadi sekitar pukul 18 lewat atau mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Kecelakaan tersebut melibatkan truk tronton yang menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah persimpangan exit tol Bawen. Ya, kita update informasi terkini. Kita terhubung dengan Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Kabid Humas Polda Jateng. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Pak Satake, ini kita mendapatkan informasi soal kejadian kecelakaan begitu ya di exit tol Bawen. Bisa diinformasikan lebih lanjut bagaimana situasi dan update terkini dari lokasi kejadian? Ya, jadi terkait dengan kejadian laka yang ada di exit tol Bawen ini, di mana kejadiannya pada hari Sabtu pada pukul 18.34, TKP-nya di exit tol Bawen, di mana kendaraan ada truk itu mengalami kendala, yaitu remnya blong sehingga menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya. Karena kejadiannya itu ada di traffic light Ungaran exit tolnya. Jadi di sana ada traffic light sehingga truk itu pada saat turun ya, ada jalur memang jalannya agak turun itu sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya. Ada berapa kendaraan Pak yang tertabrak? Ya, ada kurang lebih 4 itu. Kurang lebih 4 ada kendaraan yang mengalami kecelakaan. Kondisinya seperti apa Pak? Keempat mobil tersebut? Dari hasil laporan anggota yang di lapangan ini ada beberapa pengendara atau kendaraan yang mengalami kecelakaan dan ada 3 yang meninggal dunia dan 9 dalam kondisi luka ringan dan yang bersangkutan sudah dibawa ke Rumah Sakit Semarang. Pengemudi dari truk itu sendiri Pak, kondisinya saat ini? Kondisinya ini apakah yang terlibat, kalau kondisi dari pengemudi truk kan tidak ada masalah. Kemudian yang lainnya, yang kendaraan di depannya yang mengalami luka dan juga ada yang meninggal dunia. Saat ini pengemudi truk itu diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan? Ya, betul. Saat ini berada di mana Pak pengemudi tersebut? Sedang ada dibawa, rencana dibawa di mana? Polres Kota Kabupaten Semarang. Sejauh ini keterangan dari pengemudi apa saja Pak selain remnya blong? Ya, sementara penyampainya remnya blong. Ya, bisa diinformasikan lebih lanjut, ini kendaraan ini dari mana menuju ke mana Pak Satake? Rencana dari arah Bawen menuju ke Salatiga. Rencana mau ke arah Salatiga. Oke, lalu kemudian mengalami rem blong saat akan berhenti di traffic light, begitu ya? Ya, betul. Oke, sehingga tidak bisa dikendalikan begitu. Saat ini korban dari kecelakaan ini di mana ditempatkan atau dirawat, Pak Satake? Ya, dibawa ke rumah sakit di Semarang ya, Pak. Semua korban yang meninggal dan juga yang luka-luka? Di Semarang Kabupaten. Termasuk yang luka-luka juga ya, Pak? Ya, betul. Jadi semua ada di sana sementara ini. Lalu kondisi lalu lintas saat ini? Evakuasi oleh petugas dibawa ke sana. Baik. Di sementara itu dulu, Mbak ya. Untuk penyampaiannya. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Jateng atas informasi terkininya. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini di exit tol Bawen. Selamat malam Pak Agus Suryo. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Agus. Pak, kita ingin mengupdate informasi pasca laka lantas yang terjadi di exit tol Bawen. Bagaimana pengaturan lalu lintas dan situasi lalu lintas saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Memang telah terjadi peristiwa kecelakaan jam 18.30 antara tronton dengan kendaraan roda 2 dan termasuk juga kendaraan roda 4. Jadi saat ini tim traffic accident anti
baik dari Polda dan Polres sudah di TKP. Dilaporkan di TKP bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali karena malam tidak terlalu volume kendaraan banyak, sehingga sudah kita atur sedemikian rupa untuk dilakukan olah TKP baik malam ini, termasuk juga mungkin kita lanjutkan besok pagi kaitannya dengan analisa traffic accident analysis yang kita turunkan dari Polda Jawa Tengah. Bapak tadi menyebutkan bahwa ada kendaraan roda 2 juga yang terdampak. Ini kalau kendaraan roda 2-nya ada berapa Pak? Saya konfirmasi. Kalau kendaraan roda 4 yang terdampak ada 4. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 2 ada berapa? Ini sedang diidentifikasi. Jadi memang keterlibat kecelakaan roda 4 dan roda 2 itu sementara yang tercatat itu ada 9 kendaraan roda 2 dan 4 mobil. Nanti masih kita kembangkan lagi karena kan sedang identifikasi, terus olah TKP, termasuk yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengamankan korban, mengevakuasi korban, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, bagaimana kronologi dari kecelakaan ini? Peristiwa kecelakaan tadi pukul 18.30 dari tronton yang tidak bermuatan dari arah Semarang menuju Salatiga dan Solo. Diduga ya, jadi masih diduga, nanti akan kita dalami pada saat olah TKP, diduga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan karena informasi sementara diduga remnya blong. Ini nanti akan kita dalami apakah betul remnya blong, dan kebetulan ujung exit tol itu ada lampu merah. Sehingga dari ujung dari atas itu agak ada turunan dari Semarang menuju Salatiga dan Solo, sehingga terjadi traffic accident di depan lampu merah, nabrak kendaraan yang sedang parkir karena lampu merah, termasuk kendaraan roda 4 yang berada di situ, sehingga terhenti dekat pos di Bawen. Jadi peristiwanya seperti itu, namun demikian nanti pada saat olah TKP manual, termasuk olah TKP traffic accident analysis, nanti kepolisian akan menjelaskan 3 dimensi peristiwa yang sebenarnya. Ini masih keterangan-keterangan masih dikumpulkan, sehingga kita belum bisa menyimpulkan secara komprehensif, tetapi keterangan-keterangan saksi yang berada di TKP peristiwanya seperti itu. Baik, kemudian Bapak tadi menyebutkan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini terkendali. Terkendalinya itu apakah ditutup atau seperti apa? Karena tadi Bapak juga menyebutkan bahwa akan sedang dilakukan olah TKP, bisa jadi malam ini dan esok hari. Bagaimana Pak? Ada rekayasa arus lalu lintas kah di sana? Situasi arus lalu lintas karena malam hari cukup tidak terlalu padat. Di situ ada pertigaan yang menuju ke exit tol dan intran tol. Sehingga jalan yang menuju dari Semarang ke Salatiga dan Solo ini cukup lancar karena panjang jalannya cukup lebar, sehingga kita bisa mengeliminir dengan cara rekayasa, termasuk juga penjagaan kepolisian untuk mengamankan TKP dan melancarkan arus lalu lintas. Jadi sementara terkendali, dan di TKP juga Kasal Lantas, Pak Wadir dari Ditlantas juga hadir semuanya, sehingga kondisi arus lalu lintas saat ini lancar, jadi tidak tersendat dan masih kategori lancar dan ngalir. Pak Dir, kita coba amati bagaimana situasi jalur di sana. Apakah memang saat exit tol Bawen itu struktur atau kondisi jalannya menurun atau datar atau seperti apa Pak? Sehingga kemudian saat terjadi kecelakaan seperti itu, ini dampaknya cukup besar bagi pengendara-pengendara yang sedang menunggu traffic light di sana. Betul Pak, memang pertigaan exit tol dari arah Ungaran Bawen menuju ke Salatiga ini turunan. Di sana ada lampu merah, dan ini sudah mungkin yang kedua kali ya peristiwa seperti ini. Waktu itu juga truk yang diduga remblong terjadi di situ, tapi arahnya dari exit tol. Kalau ini arahnya dari jalan Ungaran, jalan nasional. Jadi dari Bawen, dari Ungaran, Bawen itu menuju ke Salatiga itu ada turunan. Di sana ada pertigaan, pertemuan antara exit dan intran tol mengarah ke Salatiga. Memang cukup rawan begitu ya?
menurun jalannya, sehingga ketika kendaraan remblong yang arahnya dari barat, dari Ungaran, dari Bawen menuju ke Salatiga dan Solo, tentunya ini pada posisi jalan itu menurun. Ya. Baik Pak Suryo, kita tunggu bagaimana hasil identifikasi lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Terima kasih Kombes Pol Agus Suryo, Dirlantas Polda Jawa Tengah sudah bergabung dengan CNN Indonesia. Baik, terima kasih.